Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi di Baso Kental, bahasan online kesehatan mental. Aku Zara Uswatunisa, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Malam ini aku bakal bahas topik yang lagi seliweran di sosial media. Banyak nih ditemuin konten-konten, khususnya konten remaja yang ngeluh ngerasa lagi ada di fase feeling lonely. Rata-rata remaja beralasan feeling lonely karena nggak punya pacar. Padahal banyak juga yang ngeluh feeling lonely padahal punya pacar nih. Jadi sebenarnya apa sih feeling lonely itu? Kenapa orang-orang banyak yang lagi ngerasain hal ini? Nah, feeling lonely sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menyendiri atau kesepian, yakni keadaan di mana ketika seseorang merasa dirinya tidak memiliki teman atau seseorang bahkan merasa dirinya tidak dibutuhkan. Sebagai makhluk sosial, kita perlu banget atau butuh banget yang namanya hubungan sosial. Tapi, para psikolog menyatakan bahwa kesepian merupakan sifat yang stabil dan mempunyai standar minimum merasa kesepian tersebut. Jadi saat kita ini mulai beranjak dewasa, yakni dari dewasa ke masa tua ini memiliki yang namanya set point. Jadi kita punya standar tentang rasa kesepian tersebut. Seseorang yang mengalami feeling lonely ini merasa dirinya kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan susah untuk bersosialisasi. Nah, tapi banyak banget remaja yang ngeluh ngerasa feeling lonely ini dalam hubungan asmara. Tapi feeling lonely ini ranahnya bukan cuma di hubungan asmara kok teman-teman, tapi bisa di hubungan pertemanan atau di hubungan keluarga. Nah, kita lihat dari pandangan lain mengenai pendekatan emosinya si Uwais ini, yakni seorang sosiologis itu mengatakan ada 6 kebutuhan sosial yang perlu dipenuhi. Nah, jika kebutuhan tersebut nggak terpenuhi, itu memberikan kontribusi terhadap rasa kesepian kita. Jadi kalau kita ini memiliki kebutuhan sosial. Nah, kalau nggak terpenuhi, maka kita akan merasakan yang namanya kesepian atau feel lonely. Nah, kebutuhan sosial itu antara lain ada keterikatan, integrasi sosial, pengasuhan, merasa diandalkan dalam sebuah pertemanan, reassurance of worth, dan mempunyai pedoman ketika mengalami masa sulit. Nah, dilihat melalui pendekatan secara perilaku, perasaan kesepian ini selalu digambarkan melalui sifat kepribadian yang biasanya berhubungan atau berkontribusi dalam merugikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sebenarnya kesepian ini terbagi menjadi 2 macam nih teman-teman. Yang pertama ada kesepian emosional, yakni bentuk kesepian yang muncul ketika seseorang tidak memiliki hubungan yang intim. Contoh, saat seorang yang tidak memiliki pacar itu pasti biasanya dia mengalami kesepian. Yang kedua adalah orang dewasa yang lajang atau bercerai. Dan yang terakhir ada ditinggal mati oleh pasangannya. Yang kedua ada kesepian sosial, yakni bentuk kesepian yang muncul ketika seseorang tidak memiliki keterlibatan yang terintegrasi dalam dirinya. Nah, itu karena bentuk kesepiannya membuat seseorang ngerasa dirinya ini diasingkan, bosan, dan juga cemas. Nah, menurut aku sendiri, kesepian tuh merupakan hal yang wajar. Jadi, orang itu pasti pernah mengalami fase di mana dirinya ini mengalami rasa kesepian. Padahal mereka itu sebenarnya punya teman, mereka punya keluarga, tapi mungkin di suatu kondisi tertentu mereka tidak mendapatkan suatu
peran tersebut. Nah, kita perlu banget nih untuk mengatasi perasaan kesepian yang berlebihan yang mungkin mengganggu aktivitas kita. Yang pertama yakni berdamai dengan diri sendiri. Kita perlu banget untuk menerima diri sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri, serta bangga karena memiliki diri sendiri yang selalu kuat, yang selalu bisa menghadapi mungkin rintangan-rintangan yang pernah kita jalani. Jangan kita ini menyalahkan diri sendiri tentang sesuatu yang terjadi. Mungkin kita pernah menyalahkan diri sendiri karena mungkin aku nih gak berguna mungkin ya jadi manusia, jadi gak ada orang yang mau sama aku. Nah itu tuh jangan sampai kita lakuin karena bikin kondisi kita semakin memburuk. Yang kedua adalah membuat rencana untuk menghilangkan rasa kesepian. Nah, cara untuk menghilangkan rasa kesepian ini biasanya dengan menyibukkan diri sendiri. Kita bisa bikin jadwal atau rangkaian acara yang bermanfaat, yang bisa mungkin menambah pengalaman kita. Kita bisa untuk mengikuti suatu kegiatan yang bikin kita ini teralihkan rasa kesepiannya. Yang ketiga yakni bergabung dengan komunitas yang positif. Nah, dengan bergabung dengan komunitas yang positif dan juga diminati tentunya, itu bisa melawan rasa kesepian karena biasanya tuh dalam komunitas kan ada yang namanya acara-acara atau program-program gitu yang bikin kita ini rasa kesepiannya teralihkan gitu. Yang keempat yakni fokus dengan diri. Seperti yang di judul, kita perlu banget mengenali diri kita sendiri dulu. Apa sih yang kita sukai? Apa sih yang lagi mengganggu pikiran kita saat ini? Nah, dengan fokus dengan diri sendiri, kita mengasah skill, mengawat diri, maka rasa kesepian itu akan jarang muncul dalam diri kita. Nah, segitu dulu podcast dari aku malam ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman.